Halo, selamat malam. Oh, Selamat malam. hai bro. Bro. Apa kabar, bro? Wah, selalu dengan topinya ya. Hah? Selalu Ya, dengan secara topinya sudah ya. biasa katakan. Oh, tapi belum menipis seperti saya kan? Aduh. Kita terakhir ketemu kapan ya, Kabar. bro ya? Kenapa? Kita terakhir ketemu kapan ya? Kita terakhir ketemu itu di Di Bon rumah. Ami. Hah? Tahun Di Bon berapa itu? Ami, saya lagi makan, terus itu juga lagi makan. Kayak gitu ya? Maksudnya diundang diundang oleh masing-masing orang yang beda gitu, tapi ketemu di situ. Gitu. Seru banget. Aduh, Masih kangen Surabaya konsisten. beneran. Surabaya Kenapa? itu kangenin. Kangenin Surabaya. Kangenin. Heeh. Wah, biasa ya. Jadi teman-teman, ini saya lagi live sama Ferry Contoh. Semua Ya, udah tahu lah ya. Saya merasa terhormat dan tersanjung. Follower 50.000K lebih mau mengunjungi follower yang cuma 3.000K. aduh. 3.000-an. Bener-bener luar biasa ya. Ya, ya. Ini di Jakarta ya? Jakarta, bro, di rumah. Di rumah. Hmm. Sehat-sehat selalu. Sehat, sehat, aman. Anak-anak udah pada ditidurin? Jam berapa ya tidur jam segini? Belum lah. By the way, Hah? anakku kalau kalau lagi musim kayak gini nih, aduh tidurnya luar biasa, bisa sampai jam 12, setengah satu gitu, beneran. Terus ngapain aja? Ya main lah, ngajak main lah, nonton ini itulah, pokoknya Eh, Mainnya apa? Mobile Legend? Ragnarok main. Narok online. Oh, sorry. Kalau anakku mainnya SimCity, keren. Wih, mikir ya, mikir. Aduh, Keren banget. SimCity. Anak umur Game 90-an, 2 game tahun, 90-an. 3 tahun. Iya, keren ya mainnya. Mainnya apa? SimCity, keren banget ini. Iya. Kalau sekarang kan PUBG. Gimana gimana, Bro? Kalau sekarang kan PUBG. PUBG ya? Aku udah nggak Iya. ngikutin. Aduh, ini kurang Nggak ngikutin ya? kurang hiburan beneran. Nah, Hiburannya mungkin nah. beda kali ya. Iya, Franky Kuncoro. Sebenarnya asal lo dari mana sih? Dari Solo. Kok medok Di banget? Solo, Solo, Bro. Solo ya. Solo. Eh, Lahir dari Solo, kemudian Nah, hijrah ke mana? ke Surabaya. Aku ke Surabaya Ke itu Surabaya. 98. Pas kerusuhan tuh. Masih ingat banget. Oh, oh. Kuliah Pas kan di kerusuhan, SMA. Kuliah ada itu kejadian apa khusus waktu itu kok hijrah ke Surabaya? kuliah, karena memang kuliah. Oh, kuliahnya di Surabaya toh. Kuliahnya Surabaya kan di Petra, anak Petra, Bro. Oh, desain ya kalau nggak salah. Ya? Desain, anak desain. Diskomfis. TKP, Deskomvis, bener banget. Betul betul. Iya iya, kuliah di Petra pas 98 ya. Akhirnya lulus tuh tapi. Lulus dong, lulus. Ya, Lulus soalnya kan tapi by the way, aku lulusnya telat setengah tahun. ah Itu gara-gara, kenapa? aduh, gara-gara waktu itu ngerjain tugas ada asal-asalan ya gitu. Aduh, akhirnya begitulah nasibnya. Harus mundur setengah tahun. Ah, bukan bukan apa namanya? Bukan karena terganggu karena cinta gitu. Molor. Asik, asik. Waktu itu rasanya kurang. Urusan cinta masih kurang. Urusan cinta masih kurang Waktu cinta kuliah masih kurang. terus. Ya, Kurang, ya, kurang ya. banyak warna cinta waktu itu rasanya. Iya, 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 iya. Tapi lagu-lagunya banyak warna-warna cinta loh waktu itu. Warnanya Gitu ya. sih. Jadi saya masih ingat Jadi, waktu kenal Kiki awalnya itu lagunya itu so sweet gitu ya. Warna-warna so sweet. Waktu itu kan zaman-zamannya ada band gitu ya. iya, 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 iya. Kan. Benar, benar, benar. Jadi agak condong-condong ke warna-warna kayak gitu sih. Benar, benar, benar. Benar, benar. Jadi agak telat ya warna cintanya hadir ya. Warna cinta. Jadi kadang ada, kadang tidak ada waktu itu. Jadi kadang ada, Mengik tidak selalu ada. Sempat satu musim, aduh lama banget rasanya nggak ada, kosong. mengikuti musim dompet ya. Mengikuti, mengikuti apa ya? Naik Musim turunnya dompet. ekonomi waktu itu. Ekonomi Kiriman lagi dari naik, papa, kiriman dari papa agak telat ya.
bener kan? Jadi, Betul, betul. Kita butuh ongkos. Apalagi kalau udah menikah. waduh, Seumur hidup kan ongkosnya kan. itu luar biasa tuh, banyak cicilan. Nah, makanya. Teman-teman, kita di sini lagi ngobrol dan ayo dong ngajak-ngajak teman yang lain tuh, apa cangkruan di sini sambil ngobrol, boleh nanya-nanya gitu ya. Tadi sempat ada yang gini, ada yang nanya sama saya, dia ini sekarang WL di salah satu gereja terbesar di Jakarta. Ternyata dia kenal sama kamu loh, bro. Oh ya? Mm-mm. Hah? Boleh sebut nama nggak? Mungkin nggak kenal, tapi saking lu terkenal ya dia kenal. Katanya ngikutin mulai dari Surabaya katanya. Terus gimana kabarnya lagi? Kayak gitu. Nah, gimana kabarnya Live Tree sekarang? Surabaya katanya tadi berkesan ya kan, sampai akhirnya dari kuliah mungkin karena udah jutek kali ya, akhirnya bikin grup rohani yang namanya Live Tree waktu itu. Tahun berapa tuh ya? Ya. Live Tree sih vakum ya kalau sekarang ya. Sekarang enggak. Bikinnya dulu tahun berapa tuh ya, Live Tree? Oh, Live Tree itu 2005 mulai bikin demo. Aku masih ingat banget itu. Ketika bikin demo, kita tuh pertama tuh awalnya harusnya masuknya ke Harvest Music. Zaman itu masih ada Harvest Music. Betul. Dan waktu itu Bobby yang jadi ENR-nya. Dia yang nyeleksi. Dan dia awalnya oke, tapi gara-gara lihat manajemen akhirnya nggak jadi. Akhirnya malah masuk ke Maranatha. Wah, zaman itu kalau bisa masuk ke Maranatha tuh luar biasa banget, beneran. Ya. Terus singkat cerita 2005 akhir itu album pertama rilis Live Tree. Itu kan yang orang paling kenal mungkin waktu itu lagunya Seperti Bintang tuh. Seperti bintang di tengah malam. Ya ampun, waktu itu saya masih ingat zaman-zaman saya masih siaran gitu. Mungkin udah pakai buzzer gitu kali ya. SM ratusan semua pada request Live Tree Seperti Bintang. Ya ampun, lu udah ngerain buzzer ya waktu itu ya? Ngerain anak buah untuk request. Udah punya tim hore-hore. Tim hore-nya banyak. Zaman ngeband loh. Banyak banget waktu itu ya. Band bermunculan. Awalnya kan One Way tuh, anak One Way yang muncul. Habis itu Live Tree muncul. Habis itu banyak band-band lain tuh yang muncul. Aku masih ingat banget tuh zaman anak band muncul semua. Nah, ini ada yang nulis katanya tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Betul ya? Album 2008 tuh Live Tree. Wah. Kebaikanmu padaku. Ada yang nyanyi nih ya di komen-komen ya. Tuh, lagi kangen-kangen tuh sama Live Tree tuh. Berarti luar biasa loh. Itu awalnya gimana sih? Iseng-iseng ya? Nggak, bikinnya. Jadi aku kan bikin lagu gitu. Habis itu siapa yang bisa bantuin untuk ini ya? Bisa bantuin untuk apa? Bikin demonya. Akhirnya ketemu sama Simeon. Simeon main keyboard. Tapi Simeon kan posisi di Jakarta. Aku ngomong sama Simeon, Dion kapan ke Surabaya? Ini yuk bikin demo. Akhirnya dia ngebantuin demo. Nah akhirnya aku ngomong sama dia, mau nggak sekalian kamu ikutan aku yuk ngeband yuk? Gitu. Nekat aja ngeband. Dan dia tuh harusnya drummer, tapi dia malah support jadi pemain keyboard. Ya udah singkat cerita. Akhirnya aku ngumpulin beberapa teman yang lain untuk rekaman album pertama. Jadilah Live Tree yang pertama. Gitu. Iya. Namanya pun juga ceritanya lucu nih. Namanya itu gara-gara ada satu event di Jakarta yang kita di-invite dan itu harus kasih proposal gitu loh. Akhirnya di proposalnya harus ada nama bandnya apa. Kan nggak mungkin Frankie Kuncoro Band itu kan aneh banget siapa gitu. Mendingan kita pakai nama band deh. Udah akhirnya tiba-tiba, jadi gini, waktu mikirin nama band, tiba-tiba tuh inget khotbahnya si Om Timothy Sarifin tuh. Waktu itu lagi khotbah tentang sungai kehidupan. Waktu itu tentang pohon kehidupan. Dia cerita sungai kehidupan, pohon kehidupan. Aku baca lagi catatan khotbahnya. Nah tiba-tiba tuh di situ tulisannya tentang Tree of Life. Terus aku ingat ada satu band zaman itu juga ngetop namanya Lifehouse. Ingat nggak? Iya. Ada satu band namanya Lifehouse. Lifehouse yang ngerok itu ya? Ya, yang ngerok, benar. Nah, gini, kalau Tree of Life kok rasanya kurang catchy nih. Gimana kalau kayak Lifehouse jadinya akhirnya Live Tree. Terus simpel itu. Iya. Tree di sana. Iya.
Jadi waktu itu kan apa ya, udah niat banget itu sampai bikin demo segala macam. Wah, niat banget. Kerain tim horenya ke radio saya. Wah, semuanya. Zaman SMS-nya masih di handphone Nokia. Tapi banyak banget gitu. Saya pikir gini, wah, ini band baru tapi luar biasa gitu ya. Tapi banyak kok sekarang akhirnya ditinggalin. Vakum, kenapa? Nggak sayang tuh? Vakum, karena memang pertama karena beda kota, jadi susah untuk ngumpulnya. Terus ya kalau dari dulu kan kota. Dulu kan beberapa jadi Live Tree itu terakhir bikin album itu 2011 terakhir kita rilis album. Habis 2012 masih ngerjain satu project, waktu itu di album Hati Untuk Bangsa. Kita masih terlibat 2012 kalau nggak salah. Habis itu udah vakum sampai sekarang. Berarti udah dari 2012 sampai sekarang berarti udah 8 tahun vakum. Nah, habis itu kan aku fokusnya ke local church, ngurusin ini dan itu, ya udah. Dari situ 2013 aku married pindah ke Jakarta. 2012 ya? 2012 aku terakhir project sama Light. 2013 aku planning married, habis itu 2014 awal pindah ke Jakarta. Nah, dari situ udah mulai akhirnya kan udah sibuk sendiri, udah nggak mikirin tentang Live Tree. Akhirnya 2017 keluar album solo. Tapi waktu album solo ada juga beberapa yang main kan ngebandnya sama anak-anak Live Tree juga. Ada Simeon sama Handi masih support. Apa kabar ya Simeon sama Hani ya sekarang? Baik. Seru mereka. Aduh, di gereja mana dia sekarang? Masih tetap? Mereka di JPCC. JPCC ya. Iya. Jadi ini nama yang membesarkan Franky Kunchoro. Terus bikin album pertama waktu itu Closer itu ya? Album pertama Closer, ya. Closer ya. Closer 1, Closer 2 habis gitu ya. Oke. Jadi Live Tree akhirnya ya vakum, nggak dibubarkan gitu ya, vakum ya? Nggak sekali. Apa yang dibubarin, karena suatu kali pasti bisa reunion lagi tuh. Pasti. Nah, itu yang tadi saya maksud, kenapa nggak bikin kayak kemarin saya ngobrol sama Adon, Bass Jam, kadang-kadang bikin apalah gitu, Bass Jam reunion gitu misalnya. Live Tree reunion. Bisa banget. Iya. Next ya, bisa jadi sih, bisa jadi. Oke. Gini, daripada tadi ada yang komen-komen yang pada nyanyi-nyanyi lagunya Live Tree, mungkin sekedar obat kangen gitu, malam hari ini nyanyi dong lagunya Live Tree ya. Mau yang seperti bintang, atau saya itu paling berkesan kalau Live Tree itu bukan yang seperti bintang itu mah dari tim hore yang banyak sekali itu ya. Bintang. saya dari tim hore. Kalau dari saya sendiri yang paling berkesan adalah I love to love you. With all my heart I will sing you. Dong boleh dinyanyiin. Itu album ketiga ya. Ketiga ya. Coba dinyanyiin dong. Praise. Aku lupa liriknya. I love to praise your name. Bener ya? Iya betul. Yang punya album malah praise your name. Jesus. I love to praise your name, Jesus. I love to love you, Lord. I love to seek your voice. I love to seek your voice. I love to seek your voice, Jesus. I love to love you, Lord. With all my heart, I worship you. With all my soul, I worship you. With all my mind, I worship you, my Lord. I love to love you, Lord.
I love to love you Lord. Weh, itu deep banget loh itu lagu itu, serius. Wow. Deep banget ya. Harusnya sejajar dengan 1000 Reason deh lagu itu. Gitu ya. harusnya ya. Saking kurang promosi aja waktu itu. Oke. Malam ini seru tuh lah. Nah, boleh dong repackage dengan akustikan gitu kan asik ya. Sekarang kan lagi banyak kayak gitu. Daripada dipakai orang lain di cover gitu, ntar yang dapat duit dia dong di YouTube. Boleh deh, aku bikin deh. Thank you bro, bikin lagu ini. Sekarang lagi bikin yang cover lagu soalnya bro kan dapat duit malahan gitu. Ya. Tapi kalau Frankie ini saya tahu apa ya, orangnya tuh religius banget gitu. Mungkin bisa dikatakan alim lah ya, saya nggak tahu rusak-rusaknya waktu kuliah apa sempat rusak atau enggak, saya nggak tahu. Yang penting clean ya di depan publik netizen clean. Maklum anak pendeta. Ya bagi yang mungkin ya mestinya udah tahu semua lah. Frankie Kunchoro ini anak keberapa ya bro ya dari bapak pendeta? Anak kedua ya? Anak kedua dari? 2 bersaudara. Oh, anak kedua. Oh, anak bungsu. Anak bungsu. Ya. Bapak Pendeta Samuel Dudi. Nah, itu beliau ayahnya yang luar biasa. Iya. Anaknya juga ternyata hari ini lebih luar biasa. Nah, itu yang saya juga takutnya ya. Anak pendeta berarti kental banget dengan nilai-nilai religius yang ditanamkan sejak kecil. Bayangin, mau makan, ayo doa. Mau tidur doa, mau keluar rumah doa, sampai segitunya nggak ya? Kenapa? Sampai segitu ya, dikit-dikit doa gitu kalau anak. Mau makan doa buat jiwa-jiwa, mau tidur buat doa jiwa-jiwa. Itu pasti. Iya. Ya itu pasti lulusan misionaris ya, misiologi ya pasti ya waktu itu ya. Nah, mau apa-apa suruh doa, tapi beneran loh. Aku tuh waktu aku betul kan? Waktu kecil tuh bener-bener tiap kali apa-apa udah doa dulu deh, baca firman dulu deh. Papi ngomong sesuatu apa, akhirnya keluarnya firman. Beneran, itu papiku tuh kayak gitu, beneran. Oh, jadi dalam keseharian juga gitu? Gitu, beneran. Jadi dalam keseharian juga ngomongnya firman gitu? Ya nggak selalu, tapi maksudnya kalau dalam beberapa kejadian penting itu pasti papi suka bagi firman. Wah, luar biasa ya. Beneran. Tapi gini loh, namanya ketika remaja ya, ada ketika remaja itu kan kepingin jadi dirinya tuh mulai muncul, nggak mau ada di bayang-bayang kebesaran orang tua gitu ya. Sempat membangkang nggak? Membangkang pernah, tapi mungkin nggak parah-parah banget ya. Tetaplah mesti ada satu pemikiran yang mungkin nggak sepakat lah sama papi mami ya. Ada beberapa hal sih. Tentang contohnya pekerjaan, tentang masalah waktu itu mau jadi full timer juga sempet papi juga nggak setuju awalnya, tapi akhirnya malah akhirnya aku disuruh untuk udah deh kamu tanya sama Tuhan sendiri deh, Tuhan ngomong apa sama kamu masalah pasangan hidup. Jadi dalam banyak hal sih sempat ada juga sempat crash pasti. Sempat crash ya berarti ya. Sempat. Tapi bangkangnya semua akhirnya on the right track kan, nggak sampai kemudian sampai blok-blokan WA gitu, nggak sampai kan ya? Nggak sampai coret, belum sampai coret kasian. Begitu mau lihat statusnya, oh user not found, udah diblok. Iya. Nggak, maksudnya nggak sampai dicoret di keluarga, apa namanya, kartu keluarga atau kakak, nggak sih. Biasanya dalam masalah-masalah kritis kayak gitu, memang diuji ya, apakah keluarga ini tetap kompak kayak gitu loh. Benar. Iya. Kalau apa namanya, akhirnya Frankie ini bisa lolos gitu ya, semua pasti karena tuntunan Tuhan gitu ya. Ada banyak yang terhilang gitu.
Jadi ya udah bablas angin nih gitu, udah nggak lagi gitu ya. Nah, Papa tadi papi ya nyebutnya papi ya. Papi sempat nyebut tadi katanya udah deh, lu mau gitu tanya Tuhan sendiri deh gitu. Padahal setahu saya papi lu itu selalu bergerak dalam pelayanan nubuatan. Jadi seperti saya pernah cerita ke Kiki juga ya. Saya pernah cerita ke lu bahwa saya pun hasil nubuatan papi lu hari ini melayani gitu. Oh ya? Jadi iya, sama sekali waktu itu saya nggak kepikir, jelas nggak kepikir karena waktu itu juga tahun 2000-an, 2000 itu saya juga masih barusan Kristen gitu. Saya hadir di sebuah persekutuan doa yang waktu itu saya pun juga nggak ngerti gitu Pendeta Samuel Dudi waktu itu saya nggak kenal karena masih betul awal-awal Kristen gitu. Saya nggak tahu. Begitu tahu mulai cari-cari pembicara kan, oh ini enak, ini nggak enak, yang nggak enak coret gitu kan. Tapi waktu itu masih lugu gitu. Saya amati aja gitu papi lu waktu khotbah gitu. Ini orang kok aneh ya. Orang ini aneh banget gitu. Gue pelototin terus gitu. Ini khotbahnya apa sih? Nggak biasa gitu kan saya kayak gitu-gitu. Terus tiba-tiba dia hampiri saya. Saya kan duduk paling belakang tuh bro. Paling belakang. Terus saya dihampiri ditumpangi tangan gitu. Tumpangi tangan terus dia mulai ngomongnya itu aneh. Bahasa rohnya kan agak aneh gitu. Papi lu gitu kan. Saya ngomong ini apaan sih? Saya nggak kenal juga bahasa roh gitu ya. Lama sekali tumpang tangannya dan satu kalimat terakhir yang saya jelas dengar adalah tetap tinggal dalam firman-Nya dan Tuhan pakai anakmu menjadi hambamu. Dia bilang begitu. Dan jadilah hari ini. Waduh. Itu luar biasa. Papiku tuh hidupnya bener-bener aku lihat sendiri deh. Banyak berkat bagi banyak orang dan aku tahu kredibilitasnya. Makanya aku belajar banyak dari papi. Hari ini kalau aku bisa ada hari ini beneran, itu karena aku belajar nilai-nilai papi. Beneran. Ngelihat apa ya? Kadang-kadang kan orang cuma jago di atas mimbar ya. Belum tentu di dalam keluarga belum tentu oke lah. Tapi aku ngelihat seorang papi itu sangat sampai hari ini pun sangat inspirasional beneran. Dia di atas mimbar sama di bawah mimbar tuh orang yang sama. Dia benar-benar care banget sama keluarganya. Dia benar-benar orang yang nggak bisa. Beneran deh. Orang yang pegang integritas dalam pelayanan juga. Jadi makanya aku banyak belajar dari papi. Iya. Nah, yang saya heran, kok anaknya sendiri pernah nggak dapat nubuatan gitu? Dari papinya sendiri? Sering. Aku sering dinubuatin papi. Jadi satunya yang paling sering papiku tuh ngomong tuh kalau waktu itu aku belum pindah ke Surabaya, itu aku masih SMA. Terus tiba-tiba tuh papi tuh waktu lagi pelayanan di Mawar Sharon waktu itu, di sebelahnya ada gembalaannya kan Pak Yusuf kan. Habis itu papi ngomong sama Pak Yusuf ini, Pak Yusuf itu yang main drum tuh anak saya di situ. Hah, nggak mungkin itu main drum itu bukan anak bapak, itu yang main drum tuh namanya orang ini gitu loh. Enggak, itu anak saya. Nah beneran ternyata 1998 aku pindah ke Surabaya, akhirnya benar berjemaah di Mawar. Jadi anaknya di sana. Sampai akhirnya benar aku di sana. Itu satu. Yang kedua, apalagi ya? Aku masih ingat banget suatu kali si Edward Chen. Edward pelayanan di Keluarga Allah di Solo. Aku pas lagi ada di Solo, terus tiba-tiba tuh papi nyinggol aku gini, Ki, percaya deh suatu kali kamu bakal punya kesempatan untuk jadi berkat banyak orang kayak Edward gini nih. Oh gitu ya papi? Iya, suatu kali papi udah ngeliat itu gini papi cerita gini. Beneran kejadian. Iya. Padahal waktu itu aku kebanyakan main drum, nggak pernah kepikiran untuk nyanyi dan segala macam, bikin lagu apalagi. Jadi ngalamin banget. Banyak deh kalau ngomongin buatan papi banyak dari yang gampang diterima sampai yang susah diterima pun ada. Ya bagi saya waktu itu saya dinubati jadi hamba Tuhan susah diterima, nggak masuk akal sih. Saya kejar papi lu pulang ngajar habis khotbah pulang. Saya pikir gini, ini orang nggak tanggung jawab banget ya, habis ngomong kayak gitu, saya mau tanya nggak ada gitu, langsung ngajir. Loading, koneksi loading. Masih, udah nyambung belum? Koneksi loading, oke. Siap? Udah. Oke, udah. Udah sip. Udah. Sip. Ya, sip. Ya, jadi integritas ya, luar dalam atas mimbar sama di bawah mimbar sama ya. Loading.
Loading. Oops, loading. Idolanya anak muda. Wah, loading. Halo. Nampaknya malam ini selalu koneksi terganggu. Loading. Halo. Aman, aman. Hey, ketemu lagi. Hey, loading lagi. Horas David Hasiolan. Loading. 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 Aman, aman. Aman. Oke. Oke, ketemu lagi. Signalnya Ya, seperti biasa, saudara-saudara, ketika saya berkoneksi dalam sebuah divine connection, maka iblis mengganggu, saudara. Ya, 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 ya. Jadi tadi sampai di situ sebuah integritas itu kan atas mimbar, bawah mimbar sama, luar dalam sama, gitu. Dan presisi, nubuatannya itu presisi. Wah, luar biasa itu. Wah, itu keren sih, keren. Sering sih papi buat gitu dan benar-benar kejadian. Benar-benar aku lakuin kejadian. Nah, makanya waktu itu kan saya kejar papi lu kan, habis nubuatin saya kan, saya kejar tapi udah ngilang. Saya pikir ini pendeta luar biasa kali ya, langsung ngilang gitu. Hilang beneran kalau papi. Bener ya? Hilang. Setelah selesai firman, hilang langsung, beneran. Doa berkat, hilang pokoknya. Wah, iya. Memang suka gitu ya berarti ya kebiasaannya ya? Kebiasaannya suka gitu. Beneran, itulah. Karena mungkin dikejar-kejar jemaat sih, pada minta dinubuatin, ya kan? Ya, kadang-kadang dia ngomong, aku capek banget kalau ini harus konseling segala macam gitu, karena capek banget. Iya. Nah, jadi gini, sibuk banget pastinya ya papi ya, sibuk banget. Aku tuh, ada anaknya tuh. Ini ada anakku di sini nih. Nah, dikenalin. Oh, cuma mau ngomong suaranya Dedi katanya kurang keras. Sini. Ada saya sama Angga dulu sini. Iya, suaranya Dedi kurang keras, betul. Oh, suara Dedi keras. Sekarang udah keras. Nah, udah. Mungkin harus dekat gitu kali ya. Oh iya. Kurang ya. Oke. Papi begitu sibuknya ya jadwal pelayanan sehingga kadang-kadang capek harus ngilang, habis khotbah langsung ngilang gitu. Biasanya pendeta yang banyak jadwal itu di keluarga berantakan. Jadi keluarga nggak keurus jadwal banyak. Kalau di keluarga lu sendiri gimana? Oh enggak, papi sih di keluargaku atau keluarganya, maksudnya waktu aku ngeliat papi. Kalau kamu ngeliat papi? Oh, papi sih sangat balance banget ya. Dari sempat sih ada musim di mana waktu itu memang papi lagi sibuk banget pelayanan dan kita ngerti. Tapi papi orang yang sering ngabarin, sering kontak dan segala macam. Jadi so far sih kalau aku ngeliat peran papi itu sangat kuat. Jadi aku nggak pernah, puji Tuhannya nggak pernah kehilangan figur papi sih dalam hidupku. Luar biasa. Sangat bisa banget bagi waktu. Selalu punya waktu buat anaknya bisa dikatakan. Itu luar biasa banget. Makanya aku belajar. Hari ini pun aku ngerasa terakhir, kalau berapa tahun terakhir ini aku mulai sibuk ya, maksudnya kadang-kadang traveling sana sini. Akhirnya tuh kayak diingetin gitu loh. Wow, dulu yang papi bayar harga sama aku tuh mahal banget itu beneran. Untuk dia bisa tetap kontak, untuk bisa ini. Makanya aku membiasakan diri untuk ya adjusting juga sih. Kadang-kadang nggak gampang. Jujur aja kadang-kadang nggak gampang. Apalagi kalau udah sering traveling. Jadi komunikasi sama istri sama anak itu kadang-kadang nggak mudah. Tapi aku membiasakan diri. Pokoknya sebisa mungkin kontak video call kayak atau apa, pokoknya pakai semua momen. Lagi mau sound check video call dulu, lagi mau firman video call, selesai itu hubungin lagi. Jadi itu kita lakukan. Jadi kehadirannya nggak hilang gitu loh, benar-benar. Tapi anak-anak sempat protes gitu nggak? Kok papi nggak pulang-pulang sih gitu? Kalau anak-anak mungkin belum bisa protes ya. Kalau anak-anak mungkin maminya pasti protes. Maminya sudah protes. Tapi anakku sekarang udah mulai nyari. Kalau sekarang ini nyari banget. Dedi kemana? Dedi pergi kemana? Ini kerja ya maminya gitu.
Gitu, udah Iya, mulai. kerja buat Tuhan, nak, kerja buat Tuhan. Oke, oke. Kerja buat Tuhan. Sekarang berarti udah bener-bener full timer ya, bro ya? Full time, iya. Kalau di ministry sama aku kan fokusnya sebenarnya di edukasi. Edukasi apa itu? Pujian penyembahan. Oh, fokus ke sana ya. Ya, benar. Melatih, mengempower teman-teman untuk Di worship memiliki ministry. kualitas seorang penyembah yang baik dan benar gitu ya. Ya, benar. Oke, Terutama oke. mereka-mereka yang pelayanan sih. Masalahnya gini, bagi saya kok rasanya susah ya, dalam tanda kutip, hidup dari sebuah ministry. Emang bisa nggak ya kayak gitu ya? Jujur, jawabannya bisa dan nggak bisa. Makanya berapa bisa banyak? Nggak bisa. Makanya berapa banyak orang-orang yang masih nyambi gitu di usaha sampingan? Pasti. Kalau aku tetap menyarankan harus sebaiknya tetap punya sesuatu yang istilahnya kayak aku sama istriku tuh gini, harus ada paling nggak satu dari kita dapurnya harus ngebul dulu. Kuncinya dapurnya itu. Harus apa? Penuh. Ngebul dulu, harus menghasilkan dulu. Harus nah, dengan cara apa itu? Ya kayak misalnya aku sama istriku kan kita sama-sama berdua kerja. Ya kan? Kalau benar-benar kita punya berkat dari pelayanan itu kan kadang-kadang kan nggak mesti ya. Iya. Kita kan nggak pernah namanya, nentuin tarif apa-apa kan nggak mungkin. Di dalam pelayanan itu nggak mungkin. Jadi, kata-kata yang paling tepat itu kita hidup karena berkat. Gitu loh. Nah, istriku puji Tuhannya, dia punya usaha kue yang jalan. Itu membantu banget. Even sekarang hari ini yang malah bisa dikatakan penghasilannya lebih besar malah istriku. Apalagi dalam COVID kayak gini. Beneran? Wih, mau dong saya di endorse kuenya yang enak itu. Kue apaan? Dia bisa bikin kue untuk ulang tahun gitu biasanya. Ya, luar biasa. IG-nya apa tuh? L and Olis. L at Olis. Namanya susah ya. L tuh karena nama anak pertama. Nama pertama aku kan Elijah. Habis itu N, Oli itu adalah Oliver. Nama anak kedua. Jadi nama kedua anak kita jadiin satu. L and Oli. Iya. Elijah and Oliver. Berarti dua cowok dong? Cowok dua. Iya, bro. Waduh. Mantap. Iya. Nah, sekarang udah fokus jadi worshiper. Tadi bisa iya, bisa enggak tadi ya. Maksudnya bisa hidup atau enggak itu tadi relatif gitu ya. Dan kalau mungkin masih single sih mungkin jauh lebih gampang ya. Tapi sebenarnya kalau aku ngomong ini dari perkataannya Pak Beliar ya. Seseorang kalau benar-benar fokus dan serius dengan apa yang ditangani, apapun bisa jadi kok sebenarnya. Kayak aku ngeliat sekarang sih, aku ngalamin bener-bener. Tapi intinya, nggak boleh nanggung. Kalau kita bener-bener mau hidup dari sini, nggak boleh nanggung, harus excellent. Itu kuncinya. Kalau nggak excellent, nggak produktif, nggak apalagi ya, rata-rata, nggak inovatif, orang kan susah. Apalagi motivasi udah nggak bener. Nah itu seringkali susah. Karena kadang-kadang ngomong dunia pelayanan itu ada sisi abu-abunya juga kadang-kadang. Antara motivasinya mau jadi berkat atau karena uang. Itu seringkali kan kita juga. Nah, itu godaannya yang paling besar kan di sana. Benar. Oke. Tapi kalau lu sendiri tetap fokus ke seorang worshiper ya? Nyanyi, memuji, menyembah, tadi mengedukasi. Secara pelayanan iya. Iya. Tadi sempat ada yang request tuh katanya, nyanyi dong yang kemenangan terjadi di sini katanya. Nah, ini di album Closer pertama ya. Sempet duet sama Sydney Moede itu kan satu kesempatan yang luar biasa gitu ya. Karena kenal Sydney udah lama banget. Kenal Sydney itu udah dari 98 kenal sama Sydney. Ada yang sempat bilang Frankie Kuncoro ini agak ke Sydney-Sydneyan gitu. Apa betul lu ngidolain banget gitu sampai warnanya mungkin agak ketarik?
kalau mengidolakan pastilah, siapa yang nggak mengidolakan? Iyalah. Iyalah, orang mengidolakan lah, dan kita belajar banyak gitu. Dan waktu itu kan waktu itu kan cuma ada 2 worship leader yang kalau ngomong untuk mewakili young generation, ya satu panutan. satu Om Sydney gitu loh. Ya mereka berdua gitu loh. Jadi aku dekat sama mereka berdua. Tapi kalau ngomongin Sydney kan orangnya dua-duanya sebenarnya menginspirasi. Aku lihat dia ada beberapa, aku kalau nulis lagu itu ada beberapa tuh aku terinspirasi sama Bang Frankie. Tapi kalau bicara tentang stylenya Mimin Pujian, memang Sydney sangat menginspirasi sih. Gitu. Tapi kalau aku lihat semakin apa ya, semakin kita didewasakan, lama-lama punya kok ada warna-warna tersendiri kita yang akhirnya orang lihat. Apalagi dengan kita lihat misalnya gembala kita, salah satu orang yang menginspirasi aku juga sebenarnya Pastor Philip. Philip itu sangat menginspirasi. Kalau dia lagi Mimin Pujian dan segala macam, aku sangat belajar dari dia. Belajar banget dari Apa yang bisa dipelajari? Dia itu simple, lagunya nggak aneh-aneh. Philip. Dan dia kebanyakan lagu-lagu lama ya. Nah, aku belajar tentang ya menyembah dengan kesederhanaan, nggak usah kebanyakan gaya. Iya. Itu yang aku pelajari, dan dia sangat kuat, kental banget dengan firman. Itu yang penting. Kalau dalam bicara tentang Mimin Pujian, kita perlu dosis firman yang harus dihidupi, harus disimpan dalam kehidupan kita juga. Nah, Philip sih sangat kuat di situ. Aku belajar banyak makanya. Iya. Oke, kalau begitu nyanyi dulu ya bro ya, Kemenangan Terjadi di Sini. Boleh. Ini lagu yang ikonik banget, salah satu lagu yang ikonik banget dari Frankie Kunchoro. Monggo silakan, Mas Bro. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Oh, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini.
Wow, luar biasa. Kemenangan terjadi di sini. Wena. Ya, luar biasa, luar biasa. Lagu ini sudah menjadi berkat bagi banyak orang ya di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di luar Indonesia. Mantap, tenang. Oke. Tadi kita masih bicara tentang seputar dalam dunia pelayanan ya, terutama dalam praise and worship, di mana bro juga fokus di sana. Orang yang fokus, dia pasti akan maksimal mengeluarkan segala potensinya, dan Tuhan juga pasti akan maksimal mencurahkan segala berkatnya bagi orang yang tidak tanggung-tanggung gitu intinya, gitu ya, fokus. Benar. Oke. Fokus ke pujian penyembahan. Nah, biasa yang suka saya dengar ayat yang diambil ketika dalam seminar praise and worship adalah apa sih batasannya seorang penyembah yang baik dan benar adalah mereka yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yang saya suka dengar itu ayat itu yang mesti diambil gitu. Nah, bagi Bro Frankie Kuncoro sendiri menafsirkan ayat itu kalau versi Frankie seperti apa? Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Paling simpel ya, karena aku udah kapan hari pernah tukar pikiran lah, sharing dengan orang-orang yang benar-benar memang mendalami teologi ya. Ya. Jadi itu karena kalau kita ngomong ada yang menafsirkan kan gini biasanya, kalau dalam roh dan kebenaran itu di dalam keintiman dan di dalam firman Tuhan. Kadang-kadang sering kali kayak gitu. Ya. Nah, sebenarnya pengertian yang paling sederhana itu harusnya diambil dari terjemahan sederhana Indonesia, dari TSI. Itu pengertian yang paling menurut beberapa orang-orang yang mereka dikatakan ahli teologi itu, jadi dia ngomong kayak gini, penyembahan di dalam roh dan kebenaran itu artinya penyembahan yang digerakkan, yang didorong oleh kuasa dari Roh Kudus, dikatakan seperti itu. Jadi namanya penyembahan yang benar itu salah satunya itu pertama ada dimulai dengan hubungan dengan Tuhan. Ya. Itu yang pertama. Dimulai dari hubungan. Punya kuasa untuk mengubahkan. Oke, dimulai dari sebuah hubungan. So artinya seorang worship leader, seorang WL, ketika dia melayani, dia sendiri mesti berhubungan gitu. Iya, pribadi. Benar. Karena di ayat sebenarnya di ayat 22 itu jelas banget dikatakan bahwa gini. Yohanes 4 ayat 22 ngomong kayak gini, kamu menyembah, dia kan Yesus ngomong sama perempuan Samaria kan. Kamu menyembah yang apa yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Jadi bicara tentang penyembahan itu bicara tentang mengenal yang disembah sebenarnya. Betul. Jadi, bukan sok kenal, bukan ya? Nggak mungkin terjadi penyembahan. Betul. Nah, ada banyak yang saya amati juga, sebetulnya mereka belum tentu kenal, mungkin loh ya. Saya nggak bermaksud menghakimi. Rutin sih latihan, PAW latihan. Setiap hari, setiap minggu, latihan terus gitu. Untuk mengasah skill gitu. Untuk mengasah skill, yang nggak ada salahnya sih, memang teknik itu juga penting gitu ya. Tapi masalahnya tadi ketika bro mengamati bahwa dari ayat itu penafsirannya adalah dimulai dari sebuah hubungan. Tapi dia sendiri hubungan tuh cuma terbatas pada untuk melatih skillnya saja. Jadi mungkin dia nggak pernah berhubungan dekat pribadi, intimacy dengan Roh Kudus, dengan Bapa kita. Gitu. Mereka cuma sekedar pinter skillnya gitu, Ekstrimnya gini bro, praise and worship nggak cuma worship leader ya, ada juga musisi. Kalau menurut bro sendiri gimana dalam sebuah grup band itu musisi skillnya oke, tapi dia non Kristen, tapi dipakai. Dan ketika orang mulai menyembah itu, wah asik banget ya gitarannya, sehingga mereka ikut larut dalam penyembahan itu. Itu artinya nggak masalah ya kayak gitu ya. Kalau aku lihatnya malah dua sisi. Karena pernah bikin acara. Bikin acara itu kebetulan waktu itu yang main drum itu non Kristen. Nah loh, itu sering dipakai dan itu sering terjadi kayak gitu kan. Jadi waktu itu kan aku kerja sama Yamaha Music ya, Yamaha Music Indonesia. Dan mereka kan dan waktu itu yang jadi music director Ronald Steven, dan dia tanya sama aku, Ki, lu masalah nggak kalau misalnya yang main drum itu adalah non Kristen? Aku cuma pegang satu firman Tuhan, dikatakan bahwa biarlah segala yang bernafas itu memuji Tuhan.
Oke. Bukan biarlah segala yang beragama itu memuji Tuhan. Jadi penyembahan itu bisa dipakai juga sebagai alat penginjilan. Jadi buat aku kita harus lihat konteksnya. Dalam konteks apa kita melakukan itu. Jadi waktu itu aku ngomong sama si siapa Ronald waktu itu, it's okay bro. Seru juga kalau misalnya tiba-tiba ketika kita lagi worship dan dia punya hati yang lagi mencari Tuhan, kan itu bagus banget. Mungkin kadang-kadang tuh orang nggak ngerti itu apa, hadirat Tuhan itu gimana, tapi dia bisa merasakan ada damai sejahtera di sana. Jadi menurut aku sih, kalau konteksnya dalam sebuah, misalnya kayak tadi, aku memakai penyembahan itu memang sebagai penginjilan. Gak apa-apa, ayo ikutan yuk. Yuk, bareng-bareng gak apa-apa, kita nyembah Tuhan bareng-bareng. Gak apa-apa, kenalin, lucu banget. Tapi, kalau kita menempatkannya sebagai pelayanan rutin mingguan, di dalam konteks sebuah ibadah di gereja lokal, menurut aku, itu nggak sepenuhnya benar. Karena kalau udah ngomong tentang pemuritan, lebih baik orang melayani di dalam sebuah gereja lokal, mendingan ikutin jalur dulu. Nah, oke, setuju. Lihat, karena ini bagi aku tuh penyembahan juga bicara tentang kendaraan ya. Yang bisa dipakai, kita tergantung kita mau makainya untuk apa nih. Karena itu Kisah Para Rasul 15 ngomong kok tentang pemulihan Pondok Daud. Kalau kita baca di sana, dia ngomong bahwa kayak gini, lucunya gini, pada hari terakhir kan Tuhan bakal kembali memulihkan Pondok Daud. Iya. Restorasi. Restorasi Pondok Daud. Nah, satu hal yang paling kental di dalam Pondok Daud atau Kemah Daud itu adalah pujian penyembahan. Iya, betul. Itu yang dipulihkan. Daud sampai punya nyusun tim yang dikepalai sama Asaf. Dia punya banyak orang untuk 24 jam nggak pernah putus selama pemerintahannya Daud untuk memuji dan menyembah Tuhan di sana. Nyanyi kayak mereka melakukan tugas keimaman di sana. Nah, firman Tuhan di sini mengatakan di Kisah Para Rasul 15 bahwa di hari terakhir akan terjadi pemulihan Pondok Daud. Nah, lucunya gini, di akhirnya gini, supaya semua orang lain itu mencari Tuhan. Ada catatan di situ ya, supaya orang lain mencari Tuhan, gitu ya. Iya. Jadi ternyata penyembahan itu akan Tuhan pakai satunya sebagai kendaraan penginjilan yang kuat hari-hari ini. Jadi kalau aku lihat itu yang bakal terjadi, karena orang lebih gampang dinyanyiin daripada dikutbahin jujur aja. Betul. Orang juga lebih gampang menikmati lagu daripada menikmati firman ya biasanya. Benar. Nggak bisa dipungkiri. Jadi Oke. So maksudnya bisa dipakai sebagai pintu masuk. Oke. So saya simpulkan pakai musisi non Kristen boleh asal itu dalam konteks special event gitu ya. Ya. Kalau ada special event, ada mission trip yang kita lakukan, libatkan mereka itu oke. Karena itu bagus banget gitu loh. Buat mereka sampai ngalamin Tuhan gitu. Misalnya gini, kita kan misalnya gereja bisa bikin momen penjangkauan, misalnya gini. Ada special event kita ngundang teman-teman. Satu gereja yang cukup kreatif, ya adalah satu gereja. Dia bagus banget. Dia bikin itu setiap hari Kamis, dibikin nama acara namanya Team Night. Team Night ini, orang-orang para musisi itu boleh ngajak temennya musisi, apapun religion mereka. Wow. Dan di acara itu mereka boleh nge-jam. Asik tuh. Main lagu-lagu yang message-nya positif boleh. Ayo main bareng-bareng. Asik. Nah itu dipakai, ajang itu dipakai untuk sebagai momen penginjilan. Iya. Asik. Dan mereka luar biasa. Dalam komunitas, iya kan, terserap dalam komunitas, mulai terserap. Akhirnya seru ya kalau sama teman-teman ini jadi banyak teman ya, para musisi bagus-bagus juga gini. Akhirnya habis itu impartasi nilai dong mereka. Nah lama-lama akhirnya udah mereka akhirnya malah ikut Tuhan gitu loh, sungguh-sungguh. Wow. Ini yang nggak terpikirkan sih. Ini yang nggak terpikirkan. Iya. Oke. Alright. Saya setuju dengan jawaban kamu sampai di sana. Kemudian gini, tadi masalah motivasi ya, ketika orang melayani, apalagi kan soal praise and worship kan di depan mimbar ya, kelihatan kan gitu. Tadi selain motivasi yang pertama melayani, motivasi yang kedua adalah uang.
Saya pikir ada motivasi ketiga, yaitu pingin dilihat, pingin tampil, pingin terkenal dulu. Iya kan? Itu di mana-mana udah kayak gitu. Misalnya, oh tampilnya di hadapan 10.000 jemaat, wah on fire banget gitu. Udah pasti on fire, otomatis on fire gitu. Tapi ketika mulai cuma 10 jemaat atau 20 jemaat mulai gitu kan. Ya, dan itu reportnya kadang-kadang diterjemahkan, wah kalau yang gede itu kami menikmati hadirat Tuhan karena wah penonton semuanya pada panas gitu ya, jingkrak-jingkrak, tepuk tangan, whatever lah ekspresi mereka manifestasi. Tapi ketika apalagi yang 10 ini mulai nggak ada manifestasi apa-apa, mereka bilang, aduh kok kering ya, kayak nggak ada hadirat Tuhan. Celakanya sampai menyimpulkan ke hadirat Tuhan gitu. Padahal ya belum tentu juga kan, karena mereka apa ya, dari semangat pengen tampil, dilihat gitu. Nah ini saya punya pemikiran yang agak nyentrik sih. Gimana ya kalau di gereja itu para penyembah-penyembah ini tim PAW ditutup layar aja gitu kan, katanya menyembah untuk Tuhan gitu, bukan untuk jemaat kan. Ditutup layar aja gimana bro. Di situ kan barusan kelihatan murni kan hatinya, lu main ngedom nggak ada yang nonton, ditutup layar gitu. Gimana, barusan ketahuan kan motivasinya kan, nggak bisa tampil lu di depan manusia. Ya. Ya kan, masalahnya banyak seperti itu. Saya punya ide nyentrik kayak gitu sih. Mungkin someday bisa diwujudkan. Iya. Belum tapi lagi yang tadi bicara masalah ingin dikenal, ya, ingin dipuji. Iya. Menurut aku sih dari apa yang aku alami ya, itu cara manusia itu wajar, jujur aja. Iya. Tapi semakin kita dewasa, kita akan mengejar yang lebih esensi dari itu. Dan lama-lama itu jadi nggak menarik. Apa itu mestinya esensi? Yang lebih esensi adalah ketika apa yang kita kerjakan itu membuat kita tambah cinta Tuhan. Wow, itu tuh yang mestinya. Karena buat aku goal dari pelayanan yang paling besar itu adalah bukan karya yang punya lagu yang hebat segala, enggak. Goal paling besar itu adalah kita semakin dipercaya, semakin cinta Tuhan nggak? Iya, betul. Atau justru lebih cinta pelayanan kita? Atau lebih cinta pada diri kita sendiri habis gitu. Benar. Habis itu Lucifer jatuh kan, kesombongan. Makanya itu yang jadi, kalau dalam pelayanan kita kehilangan main purpose-nya, itu yang berbahaya. Karena goal dari apapun yang kita kerjakan harus membuat kita tuh tambah dekat dengan Tuhan, tambah mengandalkan Tuhan. Itu yang tambah serupa dengan Kristus. Jadi kalau orang tambah jam melayani atau mengerjakan apapun juga, pekerjaan apapun juga, dan karakter Kristusnya nggak semakin terlihat, berarti itu something wrong. Ada sesuatu yang salah di sana yang harus dibenerin. Tuh hati-hati tuh. Kalau sampai karakter Kristusnya udah mulai tergantikan sama karakter Frankie Kuncoro, kapan-kapan saya langsung DM deh habis itu ya. Iya. Luar biasa. Makanya hari ini lu gencar ngadain unlimited worship ya? Ya. Itu udah dari 2007 bro. Udah dari 2007. Masih konsisten untuk dilanjut? Masih konsisten untuk dilanjut? Iya, sampai kita kan terakhir puji Tuhan punya apa? Ya tempat yang kita bisa difasilitasi. Tapi lebih dari itu kita sekarang juga lagi bangun online worship school ya, yang lagi kita tapi ini masih nunggu. Aku masih, jadi sementara yang aku masih lakukan, kita udah punya planningnya. Jadi ibaratnya blueprintnya udah ada. Cuma kita masih simpen karena kita nunggu ini. Semua orang hari-hari ini momennya menurut aku tuh masih wait and see, nunggu nih. Betul. Karena perubahan hari ini begitu besar dalam segala hal ya. New normal ini bakal seperti apa kita nggak pernah tahu. Kondisi ekonomi bakal seperti apa nggak pernah tahu. Unpredictable semua. Seperti apa? Unpredictable semuanya. Jadi punya planning boleh, tetapi kalau mau eksekusi untuk jangka panjang, mendingan nunggu sebentar deh. Jadi mendingan sekarang ini kita melakukan survival mode dulu. Yang bisa kerjakan sekarang. Nah aku sekarang di Unlimited Worship kita bikin seminggu ada sekitar 2-3 event yang kita buat, entah bentuknya Instagram Live maupun kita bikin melalui Zoom. Temanya macam-macam yang kita lakukan. Ini berarti kan ketika langkah besar itu tidak terjangkau, tidak terlihat, kenapa enggak kita melangkah dalam step-step kecil gitu ya? Betul. Oke. Luar biasa, malam ini udah hampir sejam loh. Makanya Bro Frankie ini bilang
nggak kurang tak bro 1 jam itu. Iya sih, kemarin sama Adon. Tadi ada Adon, hai Kak Adon, luar biasa. Ya, kemarin sampai 1 jam lebih gitu masalahnya ya. Jadi Bro Franky ini bilang, yakin lo 1 jam. Sama Bapak Gideon selalu seru dari dulu. Waduh, makasih. Nggak kerasa udah 1 jam. Oh my God. Tapi saya doain deh sukses selalu. Untuk projectnya. Saya selalu melihat, ya mungkin Bro Franky lihat dari papinya ya, selalu konsisten gitu ya. Jadi hari ini juga menghidupi yang namanya konsistensi itu dalam praise and worship, luar biasa. Jadi imam pujian yang luar biasa. Amin. Oke, kalau gitu kita tutup dengan 1 lagu pujian yang suka-suka lu deh bro. Mau nyanyi lagu apa? mau ada band juga boleh. Ditutup dengan 1 lagu ya. Monggo, silakan. Mungkin ini pujian favorit lo gitu selama ini. Nah ini makin malam makin banyak loh. Hampir ratusan nih. Makin malam. Oh iya? Videonya. Iya. Aku masih kebayang kapan hari bro pernah ngomong aku, bro, ini lagu kamu yang ini beda banget nih. Judulnya Mulia dan Berharga. Mulia dan Berharga. Aku tadi sebelum live IG ini, aku sampai nyanyi itu loh. Aku sampai nyanyi lagu itu. Itu beda banget sih, kayak ada warna-warna Sting mungkin ya. Gak tahu ya. Sorry. Iya betul ya. Kayak ada warna-warna Sting gitu. Luar biasa lagunya. Betapa mulia dan berharga. Coba dong, boleh dong dinyanyiin. Nyanyi lagu itu ya. Kasih yang mulia tanpa syarat, itulah kasih Bapa surga. Relakan Yesus yang dikasihinya bayar dosa, gantikan kita. Betapa mulia dan berharga pengorbanan kasih sempurna, tiada dapat tergantikan selain ku berikan hidup ini. Betapa mulia dan berharga pengorbanan kasih sempurna, tiada dapat tergantikan selain ku berikan hidup ini untuk senangkanmu. Oke, untuk semuanya, God bless you all. Hari ini luar biasa. Thank you, Franky.